Halo sobat-sobat Yesus. Teman-teman pernah kepikiran gak sih tentang penjelmaan? Frater yakin pasti teman-teman kepikiran tentang penjelmaan ini, tentang hal-hal yang misterius. Ya Pak ya. Teman-teman inget gak sinetron 7 Manusia Harimau? Wah, itu sempet keren kan, dimana manusia itu menjadi harimau. Nah, itu penjelmaan yang mistis. Nah, teman-teman tahu nggak kalau dalam gereja Katolik ternyata juga ada misteri penjelmaan loh. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Nah, teman-teman, penjelmaan dalam gereja Katolik yang dimaksudkan adalah ketika Allah menjadi manusia. Nah, hal ini terungkap dalam kredo kita loh, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Teks ini dapat kita temukan dalam kitab suci, terutama dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14, yaitu firman yang menjadi manusia. Firman itu Allah sendiri, kemudian manusia adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa penjelmaan dalam gereja Katolik disebut misteri? Ya karena hal ini sulit untuk diungkapkan. Maka dari itu, frater-frater ini mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu, silahkan simak video berikut ini. Pengakuan iman bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dapat kita lihat dari kitab suci kita sendiri. Hal ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 25 dan Lukas bab 1 dan bab 2. Lalu, mengapa hal ini diperlukan? Kisah kelahiran Yesus menjadi penting karena menjembatani antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Lalu, adanya silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius tidak hanya ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar berasal dari keturunan Daud, tetapi ingin menyampaikan pula warta bahwa Yesuslah yang memenuhi seluruh janji keselamatan Allah dalam perjanjian lama. Nah, lalu apa yang hendak disampaikan Lukas dalam kisah Yesus dalam masa kanak-kanaknya? Lukas hendak menegaskan bahwa dalam diri Yesus Kristus Allah sendiri tinggal dan menyertai umat manusia, dan bahwa Yesus Kristuslah kehadiran yang menyelamatkan dari Allah secara baru. Ia tidak lagi hadir melalui awan yang menaungi atau melalui tabut perjanjian, melainkan sekarang hadir dalam bentuk seorang manusia, yaitu putranya sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui sabda inilah Allah memilih hadir di dunia untuk menyatakan kasih-Nya dan kehendak-Nya kepada kita manusia. Mengapa Allah ingin menjadi manusia? Yang pertama, perlu kita tahu bahwa Allah menjadi manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Allah ingin menjadi dekat dengan kita manusia, dan juga melalui penjelmaannya Allah ingin merasakan hidup seperti kita sebagai manusia. Seperti dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan demikian, kita tahu bahwa kedekatan Yesus Kristus atau Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus kepada manusia bukan hanya sebagai simbolis, tetapi secara nyata dan konkret. Seperti bahwa Yesus Kristus juga merasakan kesedihan, kesenangan, bahkan kematian. Jadi, Allah menjelma sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus ingin menyadarkan kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sebagai manusia.
dalam penjelmaannya melalui Yesus Kristus, Allah bukan hanya ingin menghapuskan atau membebaskan kita dari dosa, tetapi juga ingin memberikan contoh secara nyata bagaimana kita seharusnya hidup dalam kasih dan juga kebenaran. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Teman-teman belum tahu kan? Jadi begini. Jadi Yesus adalah pribadi yang unik, yang memiliki sifat keilahian dan kemanusiaan. Sebagai Allah, Yesus memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, dan kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan. Namun pada saat yang sama, Yesus juga mengalami kehidupan manusia. Di sini Yesus merasakan kelelahan. Ini kita bisa dilihat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 6 atau di dalam Matius bab 4 ayat 9. Seri ini mengajak kita untuk percaya tanpa syarat. Kita diajak untuk menerima kebenaran ini dengan iman, meskipun kita mungkin tidak dapat menjelaskan sepenuhnya bagaimana hal itu terjadi. Ini kita bisa lihat dalam Ibrani 2:17, ditekankan bahwa Yesus harus menjadi seperti kita dalam segala hal agar dia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan, dengan memahami bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Oke, teman-teman, sekarang kita akan berbicara tentang penjelmaan sabda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami penjelmaan sabda dalam kehidupan sehari-hari itu? Baik, dalam penjelmaannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah memahami dan merasakan apa yang telah dialami atau dirasakan oleh manusia itu sendiri. Nah, dari situ Allah menciptakan manusia tidak hanya dari jauh, tetapi Allah terjun langsung ke dalam kehidupan manusia. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 23, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Oke, selanjutnya penjelmaan sabda dalam kehidupan sehari-hari. Penjelmaan sabda menunjukkan bahwa Allah bukan hanya dari jauh atau hanya di surga, tetapi Dia hadir di dunia dan hadir di dalam hidup manusia. Dalam Yesaya bab 7 ayat 14, kita membaca bahwa di situ dikatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut Immanuel, sama dengan arti yang di atas, bahwa Immanuel Allah beserta kita atau Tuhan beserta kita. Oke, jadi intinya bahwa penjelmaan memberikan alasan bagi kita untuk mempercayai Allah dan menjalin hubungan yang pribadi dengannya. Ketika Allah mengambil rupa manusia dalam diri Yesus, Dia menunjukkan kepada kita sifat kasih-Nya yang tak terbatas dan komitmennya untuk menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Melalui Yesus kita melihat wajah Allah dan memahami bagaimana Dia ingin berhubungan dengan kita secara intim. Ini adalah iman yang hidup, iman yang tidak hanya berdasarkan doktrin atau aturan, tetapi berdasarkan pengalaman nyata akan kasih dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.